Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk KD 3.2, yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dimaksudkan, kalian dapat menjelaskan dan mengidentifikasikan permasalahan pokok ekonomi. Selanjutnya yaitu pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan permasalahan pokok ekonomi secara umum, klasik dan modern. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasikan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Permasalahan ekonomi yang paling mendasar atau permasalahan ekonomi secara umum. Kemarin kita telah mempelajari kelangkaan dan kebutuhan, yang dimana sumber ekonomi terbatas jumlahnya, tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, ini selanjutnya ada bagian masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ini dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, masalah pokok ekonomi klasik, dan yang kedua, masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi klasik ini berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Masalah pokok ini itu dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Sedangkan yang modern dilihat dari sudut pandang yang lebih kompleks. Nah, masalah pokok ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Sedangkan yang modern terdiri dari what, barang dan jasa apa yang diproduksi, how, bagaimana barang dan jasa diproduksi, dan for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai masalah pokok ekonomi klasik yang tadi terdiri dari masalah produksi. Nah, masalah produksi ini berkaitan dengan produksi barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Dasar pemikiran ini dalam produksi hanya sebatas pembuatan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau konsumen. Mengenai perbedaan kebutuhan ataupun selera individu yang berbeda, itu tidak terlalu difikirkan. Selanjutnya yaitu masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini berkaitan dengan penyaluran barang atau jasa ke konsumen. Misalnya, apakah penyaluran barang ke konsumen dengan cara yang tepat? Pertanyaan itu menjadi masalah yang harus diperhatikan. Nah, dari pertanyaan itu jadi dasar pemikiran masalah produksi klasik ini, yaitu langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Dimaksudkan produsen itu membutuhkan sarana distribusi yang memadai. Contohnya, menyalurkan gas LPG yang jumlahnya ribuan ton, tentu produsen itu tidak bisa menggunakan motor sebagai alat angkut, tetapi harus menggunakan truk-truk yang besar sebagai alat pengangkut. Kemudian selanjutnya yaitu masalah konsumsi. Masalah ini berkaitan dengan kegiatan konsumsi barang. Misalnya, apakah barang tersebut yang akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena tidak terjangkau? Nah, hal ini dapat menyebabkan barang dan jasa tersebut tidak sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, produksi hand sanitizer yang tidak mampu dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah. Mengapa? Karena misalkan masyarakat menengah ke bawah ini memiliki pendapatan yang di bawah UMR. Nah,
orang tua yang memiliki banyak anak, itu semua pendapatannya sebagian besar dialokasikan ke kebutuhan utama, untuk makan, untuk biaya sekolah, untuk memenuhi kebutuhan dapur. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak mendesak, itu pendapatannya tidak cukup, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas masalah pokok ekonomi modern. Yang tadi terdiri dari what, barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Nah, biasanya produsen itu melakukan survei pasar guna untuk mengetahui selera konsumen atau masyarakat dan menganalisis untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Misalkan dengan melihat kondisi saat ini kan masa COVID-19. Nah, terjadi kelangkaan masker. Nah, ini menjadi peluang untuk memproduksi masker sendiri dengan harga yang terjangkau dan diperjualbelikan. Selanjutnya, how, bagaimana barang dan jasa diproduksi. Masalah ini menyangkut efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan, siapakah yang melaksanakan proses produksi, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu dimaksudkan agar terjadi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Contohnya, penggunaan sebidang tanah untuk lahan pertanian padi itu harus memperhatikan bagaimana proses produksinya yang dilakukan, apakah lebih baik menggunakan mesin atau menggunakan tenaga kerja, kemudian bagaimana kombinasi penggunaan bibit dan pupuk yang paling optimal, serta bagaimana teknik yang paling baik agar kesuburan tanah tidak berkurang. Dan kemudian yang terakhir ada for whom. Masalah ini diantaranya untuk siapa barang dan jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati, dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat. Nah, secara keseluruhan masalah for whom ini berkaitan dengan segmen pasar yang dimana menekankan pada penentuan target pasar. Apakah termasuk kelas atas, menengah, atau bawah? Selain itu juga segmen pasar berkaitan dengan apakah pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, atau ibu rumah tangga. Kesimpulan materi hari ini, tadi kita telah mempelajari permasalahan ekonomi secara umum, kemudian masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Permasalahan ekonomi secara umum yang tadi di mana sumber ekonominya itu terbatas, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya tidak terbatas. Kemudian ada masalah pokok ekonomi klasik, yang tadi di mana terdiri dari masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang terakhir masalah pokok ekonomi modern, yang tadi terdiri dari what, barang dan jasa apa yang diproduksi, how, bagaimana barang dan jasa diproduksi, dan yang terakhir for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf, lebihnya buat kalian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.